Shalom Bapak Ibu semua, selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bersyukur pagi hari ini, kalau ini adalah minggu yang terakhir ya, kita masih bisa ada di dalam rumah Tuhan, kita masih bisa dilayani oleh teman-teman kita semua para volunteer. Kita berterima kasih sepanjang tahun ini, mereka sudah melayani kita dengan baik. Mari kita berikan tepuk tangan buat semua yang sudah menyediakan hati dan diri untuk melayani Tuhan. Pagi hari ini kita masih berbicara tentang tema bulan terakhir, yaitu budaya kerajaan Allah. Kalau kita bicara tentang budaya, ada beberapa pengertian. Saya ambil yang dari KBPI ya. Budaya adalah cara hidup yang terdapat pada sekelompok manusia yang telah berkembang dan diturunkan dari generasi ke generasi. Budaya juga bicara tentang pola pikir, sikap dan nilai yang membentuk sebuah kelompok. Nah, kita biasa langsung tahu ya, oh ini suku A, ini suku B. Dari mana budayanya? Dari cara hidupnya, dari pandangan-pandangannya. Sehingga satu tempat kita katakan, oh kelompok ini adalah suku ini. Karena apa? Karena budayanya. Nah, firman Tuhan katakan bahwa sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dalam Filipi 3 ayat 20a, kita baca sama-sama, 2-3. Tetapi kita sudah menjadi warga kerajaan surga. Berarti sekarang kita adalah warga bangsa Indonesia. Tetapi kita juga warga kerajaan surga. Kalau kita warga kerajaan surga, maka budayanya juga adalah budaya kerajaan Allah. Amin. Mungkin bisa bicara sama sebelahnya, kamu ini warga kerajaan Allah loh. Bukan cuma warga GBI Rock Timika ya. Kita semua juga warga GBI Rock Timika. Dan harusnya kita juga dikenal dengan budaya kita. Budaya apa yang paling bagus di sini? Budaya apa? Tertib. Terasa sekali kalau kita pergi ke Jawa ya. Di dalam ibadah Natal. Saya duduk, kebetulan kan saya dengan papa yang sudah umur 84, jadi gak bisa kita duduk depan. Duduk di belakang. Terjadilah keributan yang sangat ribut. Jadi kita ini mau ibadah tapi kita dengar yang satu lalu lalang begitu. Saya pikir inilah yang membedakan. Kalau kita Jemaat GBI Rock Timika, kita tertib. Karena Roh Kudus itu roh yang tertib. Enak kan ibadah di sini? Amin. Coba yang merasa enak ibadah di sini lambaikan tangan. 2025 bawa orang lain ya, datang ke sini. Amin. Nah, budaya kerajaan Allah salah satunya adalah saya hanya bicara satu, yaitu tentang iman. Jadi kalau kita bilang, oh saya warga kerajaan Tuhan, maka budaya yang harus kelihatan adalah budaya beriman. Kalau orang dunia, mereka percaya kalau sudah lihat. Tetapi kalau kita warga kerajaan Allah, kita harus hidup di atas prinsip iman. Galatia 3 ayat 11 katakan begini, orang yang benar akan hidup oleh iman. Orang yang benar akan hidup dengan prinsip-prinsip iman. Dengan dasar iman. Nah, prinsip iman itu apa? Kita lihat dari Matius 9 ayat 29b. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Itu prinsip iman. Jadilah kepada saudara menurut iman. Tetapi yang kedua adalah Lukas 1 ayat 37. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi yang pertama, prinsip iman adalah apa-apa akan jadi sesuai dengan keyakinan kita, kepercayaan kita. Tetapi kita harus ingat bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, seringkali orang tidak mengalami apa-apa. Karena apa? Karena mungkin tidak mengambil diri untuk percaya lebih dulu. Kuncinya adalah jadi sesuai iman kita. Kalau kita nggak percaya, bagaimana Tuhan akan melakukan yang besar? Sebab Tuhan katakan bagi Dia tidak ada yang mustahil. 1 tahun sudah kita lewati.
Saya percaya tiap kita punya pengalaman yang berbeda-beda. Tetapi coba saudara ambil waktu sebelum kita menutup tahun 2024 ini. Coba merenungkan yang Tuhan izinkan terjadi. Nanti saudara akan lihat, oh iya ya, ketika saya menaruh prinsip iman, saya percaya dan saya akan yakin bahwa Tuhan melakukan yang besar. Maka dia bisa melakukan bukan yang besar, tetapi jauh lebih besar. Siapa yang alami seperti ini? Kita doanya begini, Tuhan jauh lebih besar. Kita berharap seperti ini, Tuhan kerjakan yang lebih besar. Efesus 3 ayat 20. Tidak ada di situ, saya bacakan dari firman Allah yang hidup. Dengan kuasanya yang bekerja di dalam kita, ia dapat melakukan jauh lebih banyak hal daripada yang berani kita bayangkan. Sama sekali melebihi segala doa, keinginan, pikiran, dan pengharapan kita. Saya ulang lagi ya, saudara dengarkan lagi ya. Kalau yang punya di handphonenya boleh buka ya, firman Allah yang hidup. Dengan kuasanya yang bekerja di dalam kita, dia dapat melakukan jauh lebih banyak hal daripada yang berani kita bayangkan. Sama sekali melebihi segala doa, keinginan, pikiran, dan pengharapan kita. Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Yang membuat sesuatu tidak terjadi, mungkin kita tidak menaruh iman yang besar kepada dia. Tuhan bisa lakukan lebih banyak dari yang saudara pikirkan. Mungkin ada banyak hal yang belum terjadi hari-hari ini. Tetapi saudara harus melihat bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Selama saudara menaruh ukuran iman saudara kepada dia yang bisa melakukan jauh lebih banyak, maka dia akan melakukannya jauh lebih banyak dari yang kita bayangkan. Ibrani 11 ayat 6 menulis begini. Tanpa iman kita tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi kenapa kita harus punya budaya iman? Sebab tanpa iman kita tidak berkenan. Tanpa iman kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Itu ada satu terjemahan terus begitu. Jadi kalau kita nggak punya iman, kita nggak punya keyakinan, percaya bahwa Tuhan, maka itu tidak disukai Tuhan. Kalau kita mau disenangi oleh Tuhan, kita mau Tuhan berkenan atas hidup kita, mari biarlah kita punya iman yang kuat di dalam Dia. Amin. Kita masuki 2025, mungkin ada banyak hal yang kita sendiri merasa bingung, takut dan khawatir. Tetapi kita percaya kalau orang hidup dalam kerajaan, sistem kerajaan Allah, kita hidup dengan iman. Kita hidup bersama dengan Allah yang bisa melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan, pikirkan, bayangkan, harapkan. Amin. Apa sih artinya beriman ya? Dalam Ibrani 11 ayat 6 itu ditulis begini. Tanpa iman, tanpa bergantung kepada Tuhan. Jadi tanpa kita bergantung kepada Tuhan, kita ini tidak menyenangkan hatinya. Minggu pertama di Desember kita belajar tentang kerajaan Allah adalah siapa yang duduk memerintah, yaitu Tuhan. Tuhan senang punya anak-anaknya, warga kerajaannya yang bergantung kepada Dia. Bukan bergantung kepada akal sendiri. Tanda kita beriman adalah kita bergantung kepada Dia. Siapa yang pada siapa kita bergantung? Apakah kepada titel kita? Apa kepada kekayaan kita? Itu tidak berkenan. Ketika kita bergantung kepada Dia, itu yang berkenan. Dan kita akan melihat begitu banyak hal-hal mustahil yang bisa terjadi. Amin. Nah, sumber iman itu dari mana? Bukan hanya kita gini, saya ngimani ini, saya ngimani ini. Enggak bisa. Tetapi sumber dari iman adalah dari firman Tuhan. Coba kita lihat Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau kita mau punya iman, kita harus punya pendengaran akan firman Kristus. Firman Kristus bicara tentang rema. Bicara tentang sesuatu yang memang ditujukan kepada kita. Semua ayat
itu adalah firman. Tetapi tidak semua itu akan menjadi rema pada satu saat. Saudara bisa menangkap hal ini? Jadi kadang di sini yang menyampaikan khotbah, firmannya kan banyak ya ayatnya. Tapi kalau kita ngobrol di komsel itu akan ketahuan. Ternyata waktu misalnya katakanlah Bu Linda ngomong yang ini, itu kita dapatnya ini Ci, yang satunya lain. Artinya apa? Itulah namanya firman rema. Nah itulah yang bisa menjadi dasar kalau kita itu mau beriman. Dan kita akan mengalami bahwa tidak ada yang mustahil terhadap apa yang kita dengar. Jadi gak bisa kita hanya mengiman-imani saja tanpa itu menjadi sebuah firman Kristus, firman yang diurapi. Nah kenapa juga perlu kita membaca Alkitab? Kenapa juga perlu kita mendengarkan khotbah? Supaya telinga kita mendengar firman Kristus, firman yang diurapi. Karena firman yang kita dengar yang diurapi itu akan menimbulkan iman. Nah waktu kita melihat ini kok kayaknya sulit ya, ini gak masuk akal, ini sukar. Itu bagian Tuhan yang ngerjakan. Karena Tuhan itu tidak pernah berfirman tapi tidak melakukan, itu tidak. Waktunya, kayak tadi lagu tadi, waktunya tidak pernah terlambat. Bukan kita yang menentukan berapa tahunnya, berapa bulannya, tetapi tetap dalam kendali Tuhan. Kita tidak apa-apa, karena apa? Karena kita sudah izinkan yang duduk adalah Tuhan. Yang memerintah dalam hidup kita, yang memerintah dalam pekerjaan kita, memerintah kesehatan kita adalah Raja di atas segala raja, bukan diri kita sendiri. Amin. Lukas 1 ayat 45, ini bagus sekali. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Waktu baca ayat ini langsung jadi ngerti. Kita bisa percaya apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan kepada saya itu bisa saya percayai. Itu yang tadi saya ngomong tentang rema. Kalau itu rema secara khusus kepada saya, maka itu pasti akan terlaksana. Amin. Pasti akan terlaksana. Nah, Yohanes 14 ayat 2b menulis begini. Kalau itu tidak benar, tidak mungkin aku menjanjikannya kepada kalian. Kalau gak benar, gak mungkin aku ngomong begitu. Itu gampangannya ya. Artinya apa? Waktu kita dengar firman. Dan firman itu hidup. Kita dengar, hati kita itu seperti terbakar. Hati kita seperti aduh iya, ini sudah janji Tuhan. Untuk apa yang saya gumuli hari-hari ini. Pada waktu itu Tuhan akan bilang seperti ini. Kalau itu gak benar, gak mungkin aku ngomong itu sama kamu. Jadi kembali lagi ketika Tuhan berkata seperti itu. Kembali bilang Tuhan saya bergantung kepadamu. Saya percaya bahwa janjimu ya dan amin. Dan melepaskan kendali kepada Tuhan. Biar Tuhan yang melakukan hal-hal yang sukar, yang mustahil bagi saudara dan saya. Ibrani 6 ayat 17. Allah itu mau membuktikan bahwa janjinya benar. Ia mau membuktikannya kepada orang yang akan mendapatkan yang dijanjikannya. Sehingga mereka dapat mengerti dengan jelas bahwa rencananya tidak pernah berubah. Allah mengatakan sesuatu akan terjadi dan dia membuktikan yang dikatakannya dengan bersumpah. Jadi Allah bukan sekedar janji, tapi dia juga mau membuktikan bahwa apa yang dia katakan kepada kita secara pribadi itu pasti terlaksana. Amin. Nah, kita masuk dalam bagian berikutnya. Tapi kadang-kadang kita merasa begini. Kenapa ya firman Tuhan ini kok gagal? Kenapa enggak bertumbuh? Kan tadi dibilang iman timbul dari kita dengar firman. Kenapa? Sudah banyak dengar firman, sudah banyak pegang janji Tuhan. Mungkin bahkan ada orang yang punya kebiasaan menghafalkan ayat, mengklaim ayat. Mengatakan ayat itu berulang. Tapi kok gagal? Yang pertama, karena waktu mendengar
tidak dicampur dengan iman. Balik lagi ya, putar lagi, jadi putar lagi. Dengar, nggak dicampur dengan iman, maka nggak bertumbuh. Katakan begini, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan orang yang mendengarnya. Jadi kita perlu memang mencampur firman yang kita dengar dengan keyakinan, dengan iman. Supaya firman itu bertumbuh dan menjadi kenyataan. Amin. Jadi waktu kita mendengar firman seperti ini, izinkan untuk tumbuh bersama dengan iman. Kadang Tuhan itu kasih firman itu berkelanjutan. Bahkan lanjutannya itu bisa sampai sekian tahun. Jadi ini yang sering saya alami ya. Tuhan janji dengan saya tentang sesuatu yang nampaknya begitu lama. Bahkan sudah saya doakan, sudah saya tunggu, itu gak jadi-jadi. Sampai kelemahan kita adalah lupa. Padahal Tuhan bilang apa? Kalau sudah omong sama kamu, itu pasti saya laksanakan. Tapi kita ini sering lupa. Nah ketika kita lupa, tiba-tiba muncullah firman Tuhan. Dari orang yang tidak saya kenal, yang berkhotbah di sini. Jadi seperti mengingatkan kembali. Oh iya ya, yang ini, pergumulan yang ini itu belum selesai. Kenapa saya sudah menjadi lemah? Karena apa? Karena mungkin firman itu tidak saya campur dengan iman sehingga tidak bertumbuh. Tetapi bersyukur Tuhan masih bisa kirim orang lagi untuk bicara. Jadi ketika kita mendengar firman mungkin hari ini saudara diingatkan sesuatu. Bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau campur lagi dengan iman. Supaya itu berbuah dan bertumbuh. Amin. Yang kedua firman itu bisa gagal. Tidak bertumbuh karena apa? Yaitu karena kita membiarkan semak duri bertumbuh. Kita baca dari Matius 13 ayat 22. Ada 3 jenis tanah ya. Tanah berbatu, tanah pinggir, ada 4 ya. Tanah berbatu, tanah pinggir jalan, tanah semak duri dan tanah yang baik. Tapi yang konteks hari ini saya ambil yang tanah semak duri. Kita baca ya. Benih yang jatuh di antara tumbuhan yang berduri menerangkan tentang orang yang mendengarkan ajaran tentang kerajaan Allah. Tetapi orang itu sering merasa khawatir dalam hidup ini dan cinta terhadap uang. Hal itu membuat ajaran yang pernah didengarnya tidak bertumbuh. Sehingga ajaran itu tidak menghasilkan buah dalam hidup orang itu. Ternyata benih firman gak bisa memunculkan iman, bahkan tidak menghasilkan buah. Kalau orang itu hidup dalam kekhawatiran. Tetapi bukan cuma khawatir tentang hidup ini. Yang kedua, hidup dalam keadaan cinta akan uang. Kalau kita ada dalam khawatir, maka firman apapun tidak akan bisa bertumbuh. Iman kita enggak akan muncul karena kita lebih dikuasai oleh rasa khawatir. Tapi bagaimana caranya? Kita harus kebaskan ya. Sering kali ya kita udah dapat janji gini. Contohlah saya baru ketemu dengan seorang yang berkata tiap bulan kebetulan kan perjamuan kudusnya tuh ada ayatnya. Nah setiap bulan dia dapat ayat jangan kamu khawatir. Bulan depan lagi jangan kamu khawatir. Dia sudah berusaha untuk tidak khawatir. Tapi terus menerus. Karena apa? Karena keadaan keuangan tidak semua harga mahal. Sedangkan pendapatan tetap. Jadi seperti dicekik ya. Itu firman kan begitu tanggal 1 bulan 1 atau 1 bulan 2. Jangan khawatir. Oh ya Tuhan saya gak akan khawatir. Tapi melihat fakta ketika harus berbelanja dan sebagainya. Melihat semua barang naik dengan keuangan yang begitu. Muncul rasa khawatir. Sampai satu saat entah berapa bulan. Tiba-tiba seperti dibentak oleh Tuhan. Kebaskan. Nah saat itu dia ambil sikap. Bagaimana cara kebaskan? Saya tanya bagaimana kamu cara kebaskan? Saya sebutkan lagi firman. Bahwa saya tidak khawatir.
Kan tadi dibilang jangan kamu khawatir. Tapi namanya kita melihat fakta, selalu ada rasa khawatir. Mungkin kita juga alami hari-hari ini, kekhawatiran kita bisa berbeda-beda. Kebaskan dengan apa? Dengan perlawanan. Yaitu berkata, saya tidak khawatir sebab saya punya Tuhan. Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan. Dan akhirnya Tuhan kasih hikmat. Kasih hikmat, dia bisa berbelanja lewat Shopee, lewat apa, belanja sehari-hari. Tidak lagi pergi ke mall, tidak lagi pergi ke pasar, tapi lewat itu dengan menggunakan segala diskon. Dia bilang itu sangat menghemat luar biasa. Tuhan kasih hikmat. Nah, mungkin kekhawatiran kita tentang kesehatan. Mungkin saudara didiagnosa sesuatu dan kita rasa khawatir. Mari izinkan firman Tuhan itu kita dengar, hidup dan tidak dicekik. Sehingga kita tidak mengalami kesembuhan. Yaitu dengan katakan apa? Terima kasih Tuhan, Engkau menyembuhkan saya. Pada cuti kemarin saya sempat ketemu dengan seorang ibu. Seorang pengusaha yang menurut saya cukup sukses. Tapi ternyata dia cerita, saya ini baru operasi jantung yang kedua. Dan anak saya semua sudah nangis karena baru beberapa waktu ini kejadian semua kerabat mereka yang berangkat keluar ya ke Pineng, ada yang operasi di Singapura, pulang tuh jadi bawa peti mayat. Jadi anak semua pada takut kalau mama ini meninggal. Tetapi apa yang Tuhan taruh di hati saya, Tuhan kasih saya kesempatan seperti Hizkia. Jadi saya di dalam rumah sakit dan dia berdua ya dengan orang lain yang belum kenal Tuhan. Setiap rasa sakit itu saya menyembah Tuhan. Yang terjadi adalah orang di dekat dia itu diberkati. Nah itulah dibilang apa? Kerajaan Allah itu ada di muka bumi dalam hidup kita. Walaupun sama-sama sakit, sama-sama mau operasi. Tetapi yang satu ini merasa diberkati. Dia tanya, apa Taci enggak sakit? Ya sakit, tapi kenapa Taci masih bisa menyanyi? Nah ternyata betul. Dia bilang gitu, selesai operasi Tuhan kasih dia kesehatan. Dan dia terus melayani Tuhan. Kalau dia dengar orang sana membutuhkan Tuhan, dia datang. Dan dia bilang, Tuhan dengan perpanjangan umur ini, saya bukan hanya mencari uang untuk bisnis, tapi saya melayani Tuhan. Dan saya sudah lama gak dengar orang tuh bilang begini, Cik tahu, Yesus tuh sangat mempesona hidup saya. Aduh, rasanya gini, aduh Tuhan udah berapa tahun nih gak dengar kayak gitu. Tadi pagi Pak Gembala tuh ada nyanyi lagu Ku kagum hormat akan Engkau. Jadi langsung tadi saya tuh langsung ingat, iya ya. Apakah Yesus tuh masih mempesona? Itu pertanyaannya buat saya waktu itu. Di mobil saya bilang sama Koyen, saya lama loh gak pernah dengar orang bilang kagum sama Tuhan. Tapi Taci ini sambil cerita, sambil dia menangis, dia berkata bahwa Tuhan kasih saya kesempatan CLV. Saya menjamah orang di luar sampai orang itu mau mengenal Tuhan. Saya pikir iya ya, hidup ini mau cari apa? Hidup ini menjadi kesempatan. Kalau saudara masih dikasih izin sampai bisa akhiri tahun 2024. Mari beri hati juga untuk jiwa-jiwa. Amin. Bukan cari jiwa yang sudah kenal Tuhan dipindah-pindahkan. Jangan ya. Mencari jiwa adalah menyelamatkan yang hilang. Cari kambing-kambing untuk menjadi domba. Amin. Sehingga tempat ini bukan hanya dipenuhi dengan jemaat. Tetapi dipenuhi orang-orang yang rindu Tuhan. Orang-orang yang mencari Tuhan. Orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang berbalik hidupnya dari jahat menjadi terang. Dan orang-orang itu juga pergi mencari orang lain yang sama-sama dengan dia yang dulunya gelap menjadi terang. Amin. Itu PR kita semua di 2025. Nah, Markus 4 ayat 18 sampai 19 ya. Dari firman Allah yang hidup berkata begini. Tanah yang bersemak duri melukiskan hati orang yang mendengar berita kesukaan dan menerimanya. Tetapi daya tarik dunia ini serta kegemaran akan harta benda
cita-cita untuk mencapai sukses, serta keinginan akan barang-barang yang indah memasuki kehidupan mereka, lalu mendesak firman Allah dari dalam hati mereka sehingga tidak menghasilkan buah. Kalau tadi bicara khawatir, yang kedua bicara tentang hal-hal yang di dunia ini. Keinginan jadi kaya, ingin sukses. Saudara, sukses itu tidak dosa. Kaya juga tidak dosa. Tetapi kalau kekayaan, kesuksesan tidak menghasilkan buah-buah pertobatan, itu kesuksesan yang sia-sia. Ketika kita sukses, harus ada buah dari hidup kita. Karakter ilahi, karakter Tuhan yang bisa dinikmati oleh siapapun. Amin. Jangan bilang gini, wah akhir tahun 2024 dibilang gak boleh jadi sukses. Nanti kita 2025 kita jadi orang gagal semua. Ya jangan ya. Gereja ini adalah gereja orang-orang sukses. Amin. Gereja ini adalah gereja orang-orang yang diberkati Tuhan. Tetapi diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Yang terakhir kenapa sih kita itu harus beriman ya? Di dalam Ibrani 11 ayat 2. Itu nulisnya begini. Coba dibuka Ibrani 11 ayat 2. Tolong dari Alkitabnya. Ibrani 11 ayat 2. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Tapi kalau kita lihat dari terjemahan yang lain ya, bunyinya begini. Oleh tindakan iman itu membuat nenek moyang kita itu berada di atas kebanyakan orang. Jadi oleh karena tindakan iman, maka pahlawan-pahlawan iman, karena kan Ibrani 11 ini pahlawan iman, itu menempatkan orang di atas orang lain. Menempatkan atau meninggikan, membuat menonjol. Oleh karena iman. Jadi waktu kita ini memiliki iman, Tuhan tempatkan kita itu di atas orang lain. Iman itu yang membedakan kita dari orang lain. Gampangnya begitu ya. Iman itu yang membedakan kita dari orang lain. Yang paling mudah adalah cerita tentang wanita yang 12 tahun pendarahan. Pada waktu itu belum waktunya Yesus itu mengadakan mujizat. Kan Yesus kan jalan mau pergi ke rumahnya hamba Kapernaum ya kalau gak salah ya, yang sakit itu ternyata mati. Nah di tengah jalan ketemu wanita 12 tahun ini. Ada banyak orang, mungkin ratusan orang bersama-sama dengan wanita itu. Tetapi kenapa kok yang dijamah ini kok satu wanita itu? Karena apa? Karena waktu dia jalan dengan iman. Bahwa dia akan sembuh. Dia sudah capek 12 tahun menghabiskan berapa uang. 12 tahun menunggu kesembuhan. 12 tahun menunggu pemulihan. Tetapi hari itu dia berjalan dan dia berkata, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Ternyata betul kan? Yesus tanya, siapa yang jamah? Saya. Semua murid bilang, ya semua yang menjamah namanya kita desek-desekan. Tetapi enggak, iman itu menarik kuasa Tuhan. Jadi iman itu membuat wanita ini di atas orang lain. Kok enggak semua disembuhkan? Karena yang punya iman cuma dia saja. Nah Tuhan juga mau hari-hari ini seperti itu. Tuhan pengen kita semua mengalami bahwa hidup kita dimanapun Tuhan tempatkan di atas orang lain. Bukan untuk kita jadi sombong, tetapi supaya dunia melihat, oh ini ini memang jemaat roh. Oh ini memang budayanya memang selalu punya iman pada hal yang mustahil. Sama seperti nenek moyang kita semua. Semua mengalami hal yang mustahil. Itu bukan cuma cerita dongeng, tetapi itu terjadi betulan. Nah, Mazmur 91 ayat 4, 7 dan 13 saya bacakan. Ia akan melindungi engkau dengan sayapnya.
Janji-janjinya yang selalu digenapinya merupakan pakaian perangmu. Walaupun 1.000 orang jatuh di sampingku, walaupun 10.000 orang mati di sekelilingku, yang jahat tidak akan dapat menjamah aku. Ini loh, ini namanya iman membuat kita di atas orang lain. Meskipun 1.000 orang itu rebah jatuh, itu tidak akan menimpa. Kalau kita itu bergantung kepada Tuhan. Mazmur 91 ayat 1-nya saudara harus tahu. Orang yang meletakkan Tuhan sebagai perlindungannya. Orang yang bergantung kepada Tuhan. Orang yang meletakkan Tuhan sebagai raja dalam kehidupannya. Seperti ini, 1.000 orang jatuh enggak akan timpa. Lanjutnya, dengan iman engkau dapat menghadapi singa atau menginjak ular berbisa. Ya, bahkan meremukkan mereka di bawah kakimu. Persoalan apa yang seperti singa? Persoalan apa yang seperti ular berbisa? Mungkin itu dalam hubungan, mungkin itu dalam kesehatan kita, mungkin dalam pekerjaan kita. Dikatakan bahwa kita punya kuasa kalau kita punya iman. Janji-janjinya itu adalah pakaian perang kita. Janji-janjinya itu ya dan amin. Kemudian ayat 14 sampai 16. Karena Tuhan berkata, aku akan melepaskan dia karena ia mengasihi aku. Aku akan membuat dia besar karena ia percaya akan namaku. Pada waktu ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menolong dia dalam kesulitannya dan melepaskan dia serta memberi dia kehormatan. Aku akan mengaruniai dia umur panjang dan memberi dia keselamatanku. Amin. Mari kita berdiri, kita baca ayat ini. Saya mengundang tim PAW untuk bersiap-siap masuk dalam sebuah lagu. Mazmur 91 kita baca ayat 4, 7, 13 sampai 16. 1, 2, 3. Ia akan melindungi engkau dengan sayapnya. Janji-janjinya yang selalu digenapinya merupakan pakaian perangmu. Walaupun 1.000 orang jatuh di sampingku, walaupun 10.000 orang mati di sekelilingku, yang jahat tidak akan dapat menjamah aku. Dengan iman engkau dapat menghadapi singa atau menginjak ular berbisa. Ya, bahkan meremukkan mereka di bawah kakimu. Ayat 14. Karena Tuhan berkata, aku akan melepaskan dia karena ia mengasihi aku. Aku akan membuat dia besar karena ia percaya akan namaku. Pada waktu ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menolong dia dalam kesulitannya dan melepaskan dia serta memberi dia kehormatan. Aku akan mengaruniai dia umur panjang dan memberi dia keselamatanku. Amin. Tuhan berjanji kita masuk 2025. Dia akan tolong dalam segala kesulitan. Dia akan melepaskan kita. Dia akan memberi kita kehormatan. Asalkan kita punya iman bergantung kepada dia. Sebab dia bisa lakukan lebih banyak dari yang saudara doakan. Amin.